Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kacar Mania, Kicau Mania, dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara Indonesia yang tercinta ini, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Seperti biasanya, kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Kalau sudah siap berarti kita satu server. Tapi kalau belum siap, siapkan dulu, nggak ngopi nggak usah, mau ngeteh silakan. Yang penting tidak memabukkan kalian semuanya. Oke. Kemarin banyak sekali yang bertanya tentang rawatan online. Sekarang rawatan online sudah saya tutup lagi teman-teman, karena sudah 300 orang lebih teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum kebagian mohon bersabar. Ada juga yang bertanya, Mas Eko, apakah yang ikut rawatan online Mas Eko tuh burung-burung yang mahal-mahal, burung-burung prestasian, kelas-kelas berat? Apa ada juga yang burung-burung itu memang dari bahan? Ada teman-temanku. Kalian mau mulai dari mana? Mulai dari harga 350.000 ada yang ikut rawatan online. Ini yang akan kita bahas nih. Mau yang 1 juta ke atas ada, yang mau 5 juta ke atas ada, bahkan yang sampai 40 juta ke atas pun ada yang ikut rawatan online teman-teman. Tapi nggak bisa dipublik karena ya nggak enak kan. Nah yang satu ini yang 350.000, karena banyak sekali yang teman-teman yang pemula-pemula itu cenderung malu-malu dia ikut rawatan online kan. Nanti nggak enak sama Mas Eko burung murah ikut rawatan online. Nggak apa-apa teman-temanku. Ketika kalian ikut rawatan online, yang saya inginkan adalah belajar bener-bener. Jangan cuma mau dituntunin saja, tapi kalian nggak mau belajar, nggak mau menangkap apa yang saya jabarkan kan gitu. Pemahaman-pemahaman itu harus dapat. Jadi ketika kalian sudah ikut rawatan online, kalian pinter-pinter bener, jangan pinter-pinter bodoh teman-temanku. Nggak masuk begitu. Nah ini salah satu rawatan online dari mananya, dari Jawa Tengah teman-temanku, Klaten. Ini dia sempat DM saya di Instagram teman-teman. Sebelum dia ikut rawatan online, DM saya di Instagram dan tidak saya respon. Ya maklumlah teman-temanku ya, karena banyak sekali teman-teman yang DM juga. Jadi bukan nggak direspon, tapi terlalu banyak teman-temanku. Mumet juga saya mau merespon satu persatu kan gitu. Nah ini dia waktu pas DM saya, kondisinya burungnya masih sangkar merah teman-teman. Ini burung belinya 350.000, itu pun ketipu dia. Kata penjualnya burung udah ngepur, ternyata sampai rumah nggak ngepur teman-temanku. Sedih bener ya nasib kalian ya. Kemudian dia nyari saya di Instagram, nggak dapet, nggak tak bales-bales. Kemudian dia ya masih nekat saja orangnya, ya kan. Akhirnya dia dapatlah yang namanya Mas Agus Galeri Kacer. Kebetulan dia kenal sama Mas Agus Galeri Kacer di TikTok. Akhirnya dia minta tolong sambungkan ke saya mau ikut rawatan online. Karena Mas Agus yang minta, jadi saya angkat tangan teman-temanku. Nyerah saya kalau udah Mas Agus, karena Mas Agus ini brotherku teman-temanku. Akhirnya oke, saya terima dan dia tunjukin burung kacernya seperti ini teman-teman. Wah parah kali ini burung kacer ini. Bagaimana burung kacer ini bisa bagus? 350.000 burung waktu itu dia beli nggak ngepur teman-teman. Tapi alhamdulillah cara mengepurkan burung kacer dia udah tahu dan burungnya udah ngepur. Nah ini teman-teman, ini adalah burung kacer yang metabolisme tubuhnya lambat. Ketika dia telepon, Mas Eko gimana nih burung kacer saya, apa yang bisa saya lakukan? Pertama-tama pahami metabolisme tubuh pada burung kacer. Ketika kita sudah paham metabolisme tubuhnya, maka kita akan tahu arah rawatannya kan gitu. Sering kan saya mengatakan seperti itu, kotorannya besar-besar untuk metabolisme tubuh lambat. Apalagi kalau kotoran udah besar-besar menumpuk di satu titik, berarti dekat sekali dengan yang namanya obesitas teman-temanku. Nah ini burung ini saya berikan rawatan untuk menaikkan metabolisme tubuhnya dulu dengan 0 ekstra puding, pakai pur saja ya kan. Kemudian diablak dulu burungnya, kemudian dibantu dengan penjemuran ketika pengablaan nggak berfungsi. Nah akhirnya burung kacer ini ya ketika diablak-ablak cuman apa ya, dia ya cuman bunyi-bunyi biasa-biasa saja, nggak mau buka ekor. Bulunya pun agak sedikit mengembang-ngembang gitu teman-teman, kayak burung blow on bener. Namanya burung bahan ya kan. Nah kemudian ketika saya minta ablak, kotorannya udah mulai bagus, lalu saya minta dinaikkan penjemurannya, kemudian bisa diberikan ekstra puding jangkrik 3 pagi 3 sore. Nah ini burung kacernya ketika diberikan penjemuran teman-temanku. Kalau kita sudah tahu arah rawatan kan enak. Ini saja dia bingung, Mas Eko burungnya mental sana mental sini. Tunggu sabar, nanti akan tenang.
Nah, dia ikuti, dia tungguin aja. Lama-lama tenang teman-temanku. Seperti ini kondisinya. Tenang kan dia kan? Lama-lama makin tenang teman-temanku. Nah, itu yang seru. Kalau rawatan kita itu udah tahu arahnya, lama-lama makin tenang dia. Jadi kita tuh nggak ketipu. Tungguin aja mesti bagus tuh burung. Karena arah rawatan udah tahu metabolisme tubuh lambat, kotoran besar-besar menandakan suhu tubuhnya rendah. Begitupun sebaliknya, burung kacer metabolisme tubuh cepat, kotoran akan kecil-kecil berserak-serak. Nah, berarti menggambarkan kalau suhu tubuhnya tinggi. Nggak mungkin saya arahkan jemur, nggak masuk akal. Ketika saya dikabarin sama yang ikut rawatan online, Mas Eko kotorannya kecil-kecil berserak-serak, jemur Mas, hancur tuh burung, ya kan? Tapi tidak seperti itu. Karena saya udah tahu, oh ini metabolisme tubuhnya cepat. Jangan dikasih jemur dulu Mas, full kerodong burungnya, letakkan di tempat yang adem-adem. Kalau kotorannya tetap seperti itu, berikan ekstra puding Mas. Kasih pemandian sore atau kasih pemandian pagi juga boleh. Pagi sore bisa diberikan untuk burung kacer yang metabolisme tubuh cepat. Nah, kan gitu kan. Nah ini makin lama makin enak nih burung. Pertama burung pelongak-pelongok giras setengah mati. Kemudian dia sudah diberikan rawatan penjemuran menaikkan metabolisme tubuhnya. Saya minta untuk Mas siapa namanya ya, Mas Ru, nama pendeknya aja tuh, Mas Ru, minta dideketin secara perlahan. Burung kacermu itu tinggal adaptasi dikit lagi Mas, maka burungmu itu akan buka ekor Mas. Jadi dia deketin burungnya, dia ablak di kursi, dia duduk di dekat dia, lama-lama tuh burung tenang, dan burung mau bunyi di depan dia teman-temanku. Kemudian seiring berjalannya waktu, nah burung kacer ini mulai main-main materi teman-teman. Nah, seru kan? Mas Eko ada kenarinya Mas Eko. Nah, kok bisa begitu? Ya kan, burung giras, burungnya nggak bisa dideketin. Ketika dia sehat menunjukkan apa yang dia punya teman-temanku. Nah jadi begitu cara merawat burung tuh, kita kuncinya adalah kesehatan. Kalau dia nggak sehat, gimana dia mau kenarian teman-teman? Ya kan, orang dia mencret, kotorannya parah, hancur, nggak bener, nggak sesuai purnya dengan sistem pencernaannya, ya nggak akan bener. Nah burung ini dia udah kenarian, udah matlobetan kata dia kan, jadi udah kebaca tuh materinya apa saja. Nah ini yang terbaru, dia udah mulai on sendiri teman-temanku. Wah seru kan. Jadi begitu kalau kita udah tahu arah rawatan. Untuk burung kacer ini metabolisme tubuhnya lambat. Kalau metabolisme tubuh lambat, kalian sering mandi, kalian sering full kerodong, letaknya di tempat yang adem-adem, maka burung ini akan mengalami yang namanya obesitas. Kalau burung kacer itu sudah mengalami yang namanya obesitas, kemudian fighternya rendah, nih burung bisa giras, bisa selalu ketakutan. Kalau dideketin ketakutan, gelabakan. Kalau digantung anteng teman-temanku. Kalau kita ngerawatnya masih mandi lagi, nanti diembunkan mandi lagi, embunkan lagi mandi lagi, maka seperti yang sudah saya katakan tadi, burung kacer metabolisme tubuh lambat identik dengan suhu tubuh yang rendah. Kalau kalian mandi, embun, mandi, kapan dia benernya? Kapan dia hangatnya? Kan gitu. Suhu tubuh rendah berarti kan kita harus naikin tuh suhu tubuh. Tapi kalau udah suhu tubuh rendah, kita rendahin lagi, ya hilang. Hancur dianya teman-temanku. Jadi kalau merawat burung tuh harus dengan pemahaman, ya kan? Memahami kondisi kesehatan burung. Itu semua bisa kalian lihat dari kotorannya, dari tembelek tai. Nah, bahasanya tuh gitu teman-teman. Ketika kalian sudah pahami itu, maka kalian akan tahu arah rawatan burung kacer kalian. Bahkan bukan burung kacer kalian saja, burung kacer tetangga, burung kacer teman kalian pasti langsung tahu. Kalau kalian sudah paham metabolisme tubuhnya, rawatan orang tuh bener apa salah kalian tahu. Bisa jadi master kalian semua. Kayak Mas Cekidol yang ada di ini Batam, terus sekarang dia jadi master teman-teman. Makanya itu dia cuma pahami tai aja. Ketika paham dengan kotoran, kita cenderung lebih enak dalam memberikan rawatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Lo burung bahan 350.000 dirawat bener, burung itu mulai berubah
ya kan, cepat berubah. Padahal dirawatnya udah lama nih burung, masih giras-giras saja, nggak mau dia itu buka ekor, nggak mau ngobrol. Ya ditemuin dengan burung kacar lain dia akan ketakutan. Tapi kalau kondisi sekarang ditemuin dengan burung kacar belum tentu dia ketakutan. Sorry aja bos, perawatan saya udah bener nih bos, udah enak badan saya. Kan gitu. Apalagi dia mabung sekali lagi di tangannya Mas Ru. Kalau dia mabung sekali lagi di tangannya si Mas Ru, ini burung akan mapan rumah. Jadi ketika dikeluarkan di teras bisa on, bisa gacor, bisa main materian. Nah itu mapan rumah namanya teman-teman. Jadi jangan kalian kira, oh udah on nih, udah bagus nih di rumah nih, dibawa ke lapangan juga mesti bagus. Enggak juga gitu, karena dia baru mapan di rumah, belum mapan di lapangan. Nah kita harus naik tingkat lagi. Kalau kita mau bikin dia mapan di lapangan, maka yang harus kita lakukan adalah rutin membawanya latihan dengan perlakuan yang beda dengan burung kacar yang sudah mapan. Kalau burung kacar seperti ini ya bawa ke lapangan, sampai lapangan jangan langsung dibuka, diablak deket burung kacar yang gila-gila. Tapi dipul kerodong dulu, biarkan dia tenang dulu, ya kan. Kalau dia sudah menunjukkan gejala siap, baru buka kerodong. Kalau dia sudah bunyi-bunyi di dalam kerodong, baru diablak burungnya, kan gitu. Ketika diablak, lihat tingkah lakunya, apakah dia on, konslet, main materi, kan gitu. Apakah semakin enak dia, semakin pules dianya, semakin lincah ngeluarin materinya. Kalau udah seperti itu baru diablak di dekat burung kacar yang lain, biar dia belajar, biar dia sekolah, gitu caranya. Jangan langsung dibuka kerodong, sampai lapangan langsung buka kerodong, mentang-mentang di rumah udah on. Iya di rumah dia mapan, di lapangan dia belajar lagi, kan gitu. Oke ya teman-temanku ya, ini sekedar informasi saja. Nanti kalau rawatan online udah kelar untuk yang 300 orang lebih ini, nanti pasti akan saya buka kembali teman-temanku. Sabar, kalau jodoh kita pasti akan bisa bertegur sapa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.